Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hubungan antara aktivitas fisik dengan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, kita masuk ke kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh adalah kemampuan untuk melawan segala macam organisme atau toksin yang cenderung merusak jaringan dan organ tubuh. Latihan fisik yang benar, teratur, berbeban individual dan menyenangkan dapat memperbaiki dan menghambat penurunan fungsi organ tubuh, menyehatkan tubuh serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Latihan fisik ringan sekalipun seperti aerobik selama 30 menit mampu mengaktifkan kerja sel darah putih yang merupakan komponen utama kekebalan tubuh pada sirkulasi udara. Sirkulasi darah, Cara yang paling sederhana untuk meningkatkan kekebalan tubuh adalah dengan melakukan latihan fisik atau olahraga, serta istirahat dan tidur yang cukup. Latihan fisik ringan sekalipun, seperti aerobik selama 30 menit, mampu mengaktifkan kerja sel darah putih, yang merupakan komponen utama kekebalan tubuh pada sirkulasi darah. Tetapi, jangan melakukan olahraga berlebihan, karena justru akan mengakibatkan tertekannya kekebalan tubuh. Contohnya adalah banyak pelari maraton yang menderita pilek dan flu sesudah bertanding. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Leukosit atau sel darah putih. Leukosit merupakan unit mobil atau aktif dari sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh ini dibentuk di dalam sumsum tulang atau granulosit dan mososit dan sedikit limfosit dan sebagian dari di dalam jaringan limfe atau eritosit dan sel-sel plasma. Tetapi setelah dibentuk sel-sel ini akan diangkut di dalam darah menuju ke berbagai macam bagian tubuh untuk dipergunakan pada keadaan normal terdapat 4.000 sampai 11.000 sel leukosit per mikroliter darah manusia. Dari jumlah itu, sejenis terbanyak adalah granulosit atau leukosit polimorfikir. Walaupun ada beberapa tipe dari leukosit dan berbeda bentuknya secara morfologis, semua bagian berfungsi bersama yaitu membantu mempertahankan tubuh melawan masuknya mikroba asing. Kekebalan tubuh. Menurut Guyon dan Hall, 1996-435, tubuh manusia mempunyai kemampuan untuk melawan segala macam organisme atau toksin yang cenderung merusak jaringan dan organ tubuh. Kemampuan itu disebut kekebalan atau imunitas. Ada suatu jenis imunitas tambahan yang disebabkan oleh proses umum dan bukan disebabkan dari proses untuk melawan organisme penyebab penyakit spesifik. Kekebalan ini disebut kekebalan bawaan atau sistem imun non-spesifik atau innate immunity. Sistem imun buatan ini mempunyai kemampuan untuk mengenai benda yang dianggap asing bagi dirinya. Benda asing yang pertama kali muncul dikenal sehingga terjadi senantiasa imun tersebut. Komponen sel kekebalan tubuh. Sel-sel darah yang terlibat dalam respon imun diturunkan dari pluripotent hematopoietik sistem sel tersebut kemudian berdiferensiasi menjadi dua jalur yang berlainan yaitu myeloid dan limfoid. Myeloid terdiri dari granulosit polimorfonuklir atau basofil, mast sel, neutrofil, eosinofil, monofit atau makrofag, dan megakaryosit platetet. Sedangkan limfoid terdiri dari limfosit, limfosit T, limfosit B, dan sel NK, limfosit neutroid, eosinofil, basofil, dan monosit merupakan unit yang aktif pada sistem imunitas sehingga diberi nama sel imun kompeten. Sel-sel imun kompeten tersebut dapat digunakan sebagai indikator kualitas ketahanan dan kekebalan tubuh. Indikator kekebalan tubuh yang innate akan diwakili oleh basofil, eosinofil, neutrofil, dan monosit. Sedangkan indikator kekebalan tubuh yang adaptif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Komponen sel kekebalan tubuh, polimorfonuklir atau PNN, granulosit berdasarkan pengecatan granula dalam
sitoplamasnya dibedakan dalam 3 macam sel, yaitu neutrofil, basofil, dan eosinofil. PMN di dalam sirkulasi darah berjumlah 60-70%, sedangkan sisanya mengalami ekstravasasi. PNN mempunyai umur singkat, kira-kira hanya 2-3 hari. Sel-sel ini berperan penting dalam reaksi inflamasi. Sel-sel ini, terutama neutrofil, akan memfagositosis dan merusak organisme yang diselubungi antibodi dan komplemen. Eosinofil, basofil, dan sel mas dapat melepaskan enzim ke ekstraseluler melalui fungsi dan granula intraseluler spesifik di plasma membran melalui proses eksositosis. Mekanisme kerja sistem imunitas. Perlawanan terhadap penyakit tergantung pada kualitas kekebalan tubuh seseorang. Jika memiliki kekebalan tubuh yang baik akan terhindar dari penyakit, sementara yang kekebalan tubuhnya lemah akan mudah terserang penyakit. Pada tahun 1981, sejumlah penderita pneumonia di usia muda tidak terselamatkan walaupun sudah dirawat di rumah sakit dengan menggunakan jenis antibiotik terbaru yang canggih. Padahal umumnya penyakit ini dapat diobati hanya dengan antibiotik sederhana. Para dokter tercengang pada saat mendapati fenomena bahwa kekebalan tubuh para pasien muda tersebut lelah lumpuh akibat terserang virus HIV. Munculnya virus HIV dan AIDS itu menyadarkan dunia kesehatan akan pentingnya kekebalan tubuh dalam melawan penyakit. Mekanisme kerja sistem imunitas. Manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sistem imunitas juga mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Oleh karenanya, masyarakat kita yang lingkungan hidupnya tidak terlalu bersih, tidak banyak mengalami gangguan kesehatan meski sering mengkonsumsi jajanan yang kurang higienis, sementara masyarakat di negeri-negeri barat yang terbiasa berada di lingkungan yang serba bersih dengan mudah terserang diare bila mengkonsumsi makanan yang kurang higienis. Leukosit dan latihan sirkulasi. Dari jumlah leukosit mungkin meningkat terus-menerus setelah sesi latihan dan mungkin tetap meningkat untuk periode yang lama sampai 24 jam. Setelah beberapa tipe latihan secara umum, besarnya leukositosis nampak berhubung langsung dengan intensitas latihan dan durasi, dan berbanding terbalik dengan tingkat kebugaran atau durasi latihan mungkin faktor yang sangat penting. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Latihan fisik dan kekebalan tubuh. Latihan fisik yang benar, teratur dapat memperbaiki dan menghambat penurunan fungsi organ tubuh, menyehatkan tubuh, serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Dari Kumae 1987, nomor 65. Pemberian rangsang fisik yang berkurang pada sistem tubuh akan menyebabkan proses adaptasi yang dapat mencerminkan peningkatan kemampuan fungsional, tetapi jika besarnya rangsang tidak cukup untuk proses pembenahan, maka tubuh tidak akan terjadi proses adaptasi. Beberapa hasil penelitian belum ada kesepakatan mengenai beban dan bentuk latihan fisik yang meningkatkan atau menurunkan ketahanan tubuh. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa latihan fisik dengan intensitas tinggi menimbulkan kerusakan respon ketahanan tubuh. Sedangkan pada beban latihan fisik sedang belum ada kesepakatan kesamaan hasil penelitian. Dari McKinnon tahun 1902 nomor 53. McKinnon 1992 nomor 53. Ketahanan tubuh dengan beban yang sama pada program latihan fisik masih memberikan gambaran respon yang berbeda. Dari Frisina tahun 1993. Riset membuktikan bahwa perubahan-perubahan positif akan terjadi di dalam sistem kekebalan tubuh selama berolahraga secara moderat atau sedang-sedang saja. Sel-sel sistem kekebalan tubuh dan akan bersirkulasi dengan lebih cepat di dalam tubuh dan kemungkinan juga ada dorongan. Kesimpulannya, dengan meningkatkan ketahanan tubuh dan mempertahankannya, maka badan pun akan terhindar dari penyakit yang menyerang. Apabila kondisi kekebalan tubuh sedang menurun,
maka penyakit pun akan mudah menyerang. Cara yang paling sederhana untuk meningkatkan kekebalan tubuh adalah dengan melakukan latihan fisik serta istirahat dan tidur yang cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.